Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agustian Druyansa dengan NIM 2223210036 dari PAI 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban saya tentang UTS pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Soal yang pertama, menurut saudara, bagaimana hubungan konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis dengan tujuan dan standar kompetensi? Jelaskan. Jawab. Konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah memiliki hubungan yang erat dengan tujuan dan standar kompetensi. Pembelajaran Al-Quran Hadis tidak hanya bertujuan untuk mengedukasi siswa tentang ajaran Islam melalui kedua sumber utama umat Islam, tetapi juga untuk mengembangkan kompetensi siswa yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan akhirat. Tujuan pembelajaran. Tujuan utama pembelajaran Al-Quran Hadis adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Ini mencakup pemahaman tentang isi dan pesan dari Al-Quran dan Hadis, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan akhlak siswa, yang merupakan aspek penting dari pendidikan Islam. Standar kompetensi. Standar kompetensi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis mencakup berbagai aspek, termasuk kompetensi afektif, spiritual, sosial, kognitif, dan psikomotor. Kompetensi afektif, spiritual, dan sosial berkaitan dengan pengembangan karakter dan sikap siswa, sementara kompetensi kognitif dan psikomotor berkaitan dengan pengembangan keterampilan berpikir dan keterampilan praktis. Standar kompetensi ini dirancang untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami ajaran Islam, tetapi juga mampu menerapkannya dalam berbagai situasi dan konteks secara keseluruhan. Hubungan antara konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis dengan tujuan dan standar kompetensi menunjukkan bahwa pembelajaran ini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pengembangan kompetensi yang diperlukan untuk hidup seimbang dan bertanggung jawab sebagai umat Islam. Nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang silabus, TP dan ATP dan kurikulum serta bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Jawab. Silabus, tugas praktis TP, dan tugas akhir ATP adalah komponen yang penting dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Silabus merupakan dokumen yang menjelaskan tentang materi, kompetensi, dan tingkatan keahlian yang diharapkan siswa dalam mengambil pelajaran. TP dan ATP adalah tugas yang dilakukan oleh siswa untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester atau UAS dan mendapatkan nilai. Hubungan antara silabus, TP, dan ATP dengan kurikulum adalah sebagai berikut. Silabus menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum, sehingga materi kompetensi dan tingkat keahlian yang dijelaskan dalam silabus akan menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum. TP adalah tugas yang dilakukan oleh siswa untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester atau UAS dan mendapatkan nilai. TP menjadi bagian dari kurikulum karena siswa harus melakukan tugas ini untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh nilai. ATP adalah tugas yang dilakukan oleh siswa untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum. ATP menjadi bagian dari kurikulum karena siswa harus melakukan tugas ini untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum. Alasan mengapa silabus, TP, dan ATP merupakan komponen yang penting dalam kurikulum pendidikan Indonesia adalah karena mereka membantu memperjelas tujuan dan tingkat keahlian
yang diharapkan dalam pendidikan. Silabus menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum. TP dan ATP menjadi bagian dari kurikulum, dan semua komponen tersebut bertugas untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum. Nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang model dan metode serta apa hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Jawab. Model pembelajaran dan metode pembelajaran adalah dua komponen yang terkait dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran adalah sekumpulan ide atau prinsip yang digunakan untuk mengatur proses pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan model pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Adapun hubungan antara model pembelajaran dan metode pembelajaran adalah hubungan antara ide atau prinsip yang digunakan untuk mengatur proses pembelajaran dalam kurung model pembelajaran dan cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan model pembelajaran dalam lingkungan pendidikan adalah metode pembelajaran. Model pembelajaran menjadi bingkai yang mengatur proses pembelajaran, sementara metode pembelajaran menjadi cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan model pembelajaran yang efektif. Nomor 4, apa perbedaan sumber dan media serta bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Jawab. Perbedaan utama antara sumber belajar dan media pembelajaran terletak pada cara mereka memberikan informasi kepada siswa. Sumber belajar bersifat statistik, sedangkan media pembelajaran memungkinkan interaktivitas dan pengalaman belajar yang lebih kreatif. Sumber belajar tradisional seperti buku teks dapat dengan mudah diperoleh di perpustakaan dan toko buku. Mereka tidak memerlukan akses internet atau teknologi yang canggih sehingga cocok untuk lingkungan di mana sumber daya digital terbatas. Media pembelajaran seperti video, film, audio, dan latihan memungkinkan interaktivitas dan pengalaman belajar yang lebih kreatif. Media pembelajaran digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran agar dapat diterima dengan baik oleh siswa, mudah dipahami, mudah diingat, dan mudah diaplikasikan. Hubungan antara sumber belajar dan media pembelajaran adalah hubungan antara asal bahan ajar dalam kurung sumber belajar dan alat yang digunakan saat belajar mengajar dalam kurung media pembelajaran. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai bahan materi pembelajaran oleh siswa, sedangkan media pembelajaran adalah alat penyampai pesan dari guru kepada siswa dalam proses pembelajaran. Nomor 5, apa yang kamu ketahui tentang alat peraga dan bagaimana hubungannya dengan penilaian siswa? Jelaskan dengan alasan. Jawab. Alat peraga dalam pembelajaran adalah benda atau alat yang digunakan guru dalam mengajar siswa. Alat peraga ini berfungsi untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dan mempermudah siswa dalam memahami materi. Alat peraga dapat berupa benda fisik seperti gambar, bahan bangunan, atau benda yang dapat digunakan untuk melakukan eksperimen. Penilaian siswa adalah proses mengukur kemampuan, ketahuan, dan keupayaan siswa dalam memahami materi yang dibelajar. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang lebih spesifik. Hubungan antara alat peraga dan penilaian siswa terletak pada tingkat kemampuan siswa dalam menggunakan alat peraga.